berjanganmu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, hingga pada saat ini kami boleh datang untuk memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Maaf saya pakai seragam MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, di mana dalam kepengurusannya saya sebagai pengawas Jawa Tengah. Kebetulan tadi rapat di Semarang, saya tidak sempat ganti pakaian, sampai rumah langsung menuju ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini saya menyampaikan firman yang saya beri judul melegalkan yang ilegal. Artinya yang tidak sah dibuat menjadi sah. Untuk itu mari kita membuka ayatnya di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-1. Kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Mose karena wanita Kus yang telah dia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-1 tadi dari Indonesian Literal Translation menyatakan bahwa Miriam dan Aharon menentang Mose karena wanita Kus, artinya Mose mengawini perempuan Kus. Nah, penentangan ini memang tentang perkawinan kedua Mose. Kenapa Miriam dan Aharon menentang perkawinan Mose dengan perempuan Kus? Ini yang jadi masalahnya. Yang pertama, bukan karena Mose mempraktekkan poligami. Karena zaman itu poligami sudah dianggap biasa, walaupun kitab suci tidak melegalkan poligami. Ya, salah satu contoh adalah istri dan gundik Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, dan dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja dan 300 gundik. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Salomo atau Salomo itu mempunyai berapa istri, saudara-saudara? 700 istri. Gundiknya ada 300. Jadi semua ada 1000, ya. Nah, pada zaman itu
Banyak nabi yang mempunyai istri lebih dari satu. Salah satu contoh di dalam kitab suci adalah Yakov. Yakov itu mempunyai 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Tetapi karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan anak, karena pada zaman itu kalau seorang perempuan sudah menikah tidak punya anak, itu dianggap dikutuk oleh Tuhan. Maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan anak. Ketika mereka tidak mendapatkan anak, maka pembantunya diserahkan. Ya, jadi gundiknya Lea yaitu Zilpa dan gundiknya Rahel yaitu Bilha diserahkannya kepada Yakub. Jadi Yakub memiliki 4 orang istri, 2 istri dan 2 gundik. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation, di sana juga ada seorang yang bernama Lamek. Lamek mengambil bagi dirinya 2 orang istri. Nama yang pertama Ada, nama yang kedua Zila. Ini istri-istri Lamek, Ada dan Zila. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, istri dan gundiknya Daud ada berapa saudara-saudara? Ada yang tahu? Istri dan gundiknya Daud. Dari catatan yang ditulis secara implisit maupun eksplisit, setidaknya ada 18 jiwa yang tertulis di dalam kitab suci. Contohnya Mikal, saya akan sebutkan saja ayatnya karena ini direkord, nanti bisa dilihat ayat-ayatnya. Mikal itu di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-27, 1 Samuel 19 ayat 11 sampai 18, 1 Samuel 25 ayat 44, dan 2 Samuel 3 ayat 13 sampai 14, 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Kemudian Abigail, 1 Samuel 25 ayat yang ke-36. Kemudian Ahinoam dari Yisrael, 1 Samuel 25 ayat 43. Egla, 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-6. Maaka, 2 Samuel 3 ayat yang ke-3. Hagit, 2 Samuel 3 ayat yang ke-4. Abitai, 2 Samuel 3 ayat yang ke-4. Batseba, 2 Samuel 11 ayat yang ke-27. Serta 10 gundik yang tercatat di dalam 2 Samuel 15 ayat 16, 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 23. Selain itu Daud juga mengambil lagi beberapa istri dan gundik. 2 Samuel 5 ayat 13, 1 Tawarikh 14 ayat yang ketiga. Jadi kejadian penentangan yang dilakukan oleh Miriam dan Aharon itu bukan karena Mose melakukan perkawinan poligami. Kejadian tersebut bukan berarti saat itu boleh poligami, sekali lagi ya. Pada awalnya Tuhan menciptakan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya pernikahan itu ya 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kejadian penentangan itu bukan karena masalah poligami, melainkan karena kesabaran Elohim terhadap tingkah laku manusia yang berotoritas. Tetapi tetap bukan program Elohim poligami itu. Jadi manusia melakukan kawin lebih dari 1 perempuan itu karena arogansi kekuasaan menurut kitab suci. Jadi kasus Mose di sini bukannya tidak melanggar hukum positifnya Tuhan saat itu, melainkan karena sudah dianggap wajar. Itulah sebabnya maka kesalahan yang terus-menerus dihembus-hembuskan akan berakibat dianggap itu satu kebenaran. Kita melihat saja di Indonesia sekarang ini ada banyak berita-berita hoax.
Presiden Jokowi beginilah, PKI lah, Presiden Jokowi antek-antek asing lah. Pokoknya itu dihembus-hembuskan terus menerus. Walaupun tidak benar, tetapi karena dihembus-hembuskan terus, seracen namanya. Maka orang akan berpikir bahwa Presiden kita Jokowi adalah seperti yang diberitakan dalam berita hoax tersebut. Beberapa waktu yang lalu dikatakan ijazahnya palsu. Nah kalau ijazahnya palsu kok bisa ada reuni dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi mereka yang tidak mau tahu, taunya pokoknya saya pengen lihat ijazahnya. Ya masa presiden hanya ngurus ini loh ijazah saya, kan lucu gitu loh. Kenapa? Karena bukan soal maju atau tidak, tapi karena memang sudah tidak suka. Dan saya katakan Presiden Joko Widodo adalah presiden yang anti korupsi. Maka orang-orang yang tidak suka adalah orang-orang siapa? Koruptor, orang-orang yang korupsi, tidak bisa lagi korupsi. Sehingga dia berusaha mati-matian, mereka mengupayakan kalau bisa Presiden Jokowi itu turun tahta. Berhenti di tengah jalan, supaya saya bisa korupsi, kan begitu. Intinya kan di situ, saudara-saudara. Nah, hukum firman Tuhan itu tidak melegalkan poligami. Bapak Yahweh menciptakan satu Adam, satu Hawa. Dan ini menjadi suami istri. Tetapi karena tingkah laku manusia yang berotoritas, arogansi, menyalahgunakan wewenang, maka orang melakukan poligami. Dan itu sudah dianggap sah, dianggap wajar. Tetapi Yesua mengajarkan tidak demikian. Di dalam kitab Matius 19 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dia berkata kepada mereka, Mose memberi izin kepadanya untuk menceraikan istrimu sehubungan dengan kekerasan hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula tidak ada kawin poligami, tidak ada. Tetapi karena arogansi orang-orang yang punya otoritas, maka dia bisa menikahi perempuan lebih dari satu. Contohnya Salomo. Salomo punya otoritas yang sangat besar dan dia dipakai oleh Bapa Yahweh dengan hikmatnya yang luar biasa, maka dia bisa memiliki 700 istri dan 300 gundik. Istri-istrinya juga dari anak-anak raja. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan pada saat Mose mengambil wanita Kus, diperkirakan Zipora sudah wafat. Artinya ketika Mose mengawini perempuan Kus, itu bukan termasuk poligami. Kenapa? Karena Zipora diperkirakan pada saat itu sudah wafat. Sekali lagi kesalahan yang diulang-ulang dan dibiarkan akan dianggap benar dan legal. Jadi kasus yang pertama adalah bukan karena poligami, karena Zipora sudah meninggal. Tetapi karena apa? Yang kedua adalah karena alasan spiritual. Di mana wanita Kus itu adalah bangsa Goyim, bangsa kafir, bangsa lain selain bangsa Yahudi. Nah, saya tekankan sekali lagi, yang disebut dengan Goyim atau kafir adalah kalau menurut kitab suci kita, orang-orang atau bangsa asing selain bangsa Yahudi, itu adalah kafir. Tetapi kalau di Indonesia lain, yang disebut kafir adalah orang lain selain yang meneriakkan kafir. Jadi kalau saya berteriak, kafir lu, berarti semuanya kafir, saya sendiri yang tidak kafir. Itu kalau di Indonesia. Tetapi kalau di dalam kitab suci yang disebut kafir atau goyim adalah bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi saudara dan saya termasuk bangsa kafir atau bukan? Kafir, ya. Saya tidak akan terangkan lebih jauh tentang arti daripada kafir karena nanti akan melebar.
Saya masuk ke Ulangan 7 ayat 1 sampai 4. Ulangan 7 ayat 1 sampai 4 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bila mana Yahweh Elohimu membawa engkau masuk ke negeri yang kesana engkau memasukinya untuk memilikinya, dan dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, yakni orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Dan Yahweh Elohimu menyerahkan mereka ke hadapanmu. Maka engkau harus menghantam mereka. Engkau harus sungguh-sungguh menumpas mereka. Engkau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan mereka atau menunjukkan kemurahan kepada mereka. Janganlah engkau berbesan dengan mereka. Anak perempuanmu janganlah engkau berikan kepada anak laki-lakinya, dan anak perempuannya janganlah engkau ambil bagi anak laki-lakimu. Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang daripadaku, karena mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang lain, sehingga murka Yahweh akan bangkit terhadapmu, dan dia akan membinasakan engkau dengan segera. Yahweh sangat cemburu. Ini adalah ucapan Yahweh yang ditulis oleh Mose. Begitu khawatirnya Yahweh kalau sampai terjadi kawin campur dengan orang-orang goyim, yaitu bisa berpindah tidak setia kepada Elohim. Dan Yahweh sangat cemburu. Itu karena Yahweh sangat mencintai umat-umatnya. Keluaran 34 ayat yang ke-14 dari kitab Tenak berbunyi, Kilo tistakawe leel aker ki Yahweh kanasmo el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Nah, di sini kita melihat ketika Mose mengambil perempuan Kus menjadi istrinya, ini dia mencoba melegalkan hal-hal yang ilegal. Ya. Yaitu menikahi goyim yang berpotensi mengubah pandangan spiritualnya tidak lagi kepada Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu sangat ketat sekali tentang masalah penyembahan. Dia begitu cemburunya luar biasa terhadap sesembahan lain. Karena dialah Bapa Yahweh ini yang membawa mereka bangsa Israel dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian dengan harapan supaya mereka beribadah hanya kepada Bapa Yahweh saja. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Matius atau Matius pasal 10 ayat yang ke-37 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Ayat ini bukan Yesua mengajarkan untuk kita kurang ajar terhadap orang tua atau tidak menghormati saudara kita sendiri. Tidak, tetapi berbicara tentang prioritas kasih. Artinya Yahweh itu tidak menghendaki walaupun sejenak umatnya menyembah kepada sesembahan lain. Karena apa? Karena saking mencintainya, walaupun sebentar. Ya, ini bukti cinta kasih Bapa Yahweh kepada umatnya. Maka Yahweh sangat cemburu. Katakanlah, misalkan saya ambil contoh Pak Jito dengan Bu Jito. Mereka suami istri saling mencintai. Setiap hari Pak Jito bersama dengan Bu Jito. Coba boleh enggak Pak Jito menjadi milik orang lain 1 jam saja Bu Jito? Boleh enggak? Enggak boleh. Kan setiap hari sudah sama Bu Jito. Enggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena ada rasa cinta. Kecuali kalau enggak ada cinta ya sudahlah, apalagi kalau mau dibeli silahkan saja. Kan gitu.
Itulah sifat Bapa Yahweh, saudara-saudara. Bapa Yahweh tidak menghendaki umatnya walaupun sejenak menyembah kepada sesembahan lain. Melalui siapa? Melalui perempuan-perempuan goyim. Tadi Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Kitab suci mengatakan bahwa istri-istrinya dan gundik-gundiknya mempengaruhi dia untuk berpaling dari Bapa Yahweh. Karena memang kitab suci mencatat bagaimana orang-orang Israel kalau mereka melupakan Yahweh, pasti mereka menyembahnya kepada sesembahan lain. Padahal di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26 kalau tidak salah, sesembahan lain selain Yahweh adalah berhala. Karena itu Bapa Yahweh tidak menghendaki adanya sesembahan lain yang disembah. Nah, yang ketiga, Yahweh menentang penyembahan berhala. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu matikanlah bagian-bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau tadi berbicara penyembahan berhala dalam wujud patung atau dalam dunia supranatural, mungkin kita bisa berkata, oh saya tidak punya patung yang untuk saya sembah Pak. Saya tidak menyembah siapapun kecuali Bapa Yahweh. Betul. Tetapi sesuai dengan kitab Kolose 3 ayat yang kelima, kalau di dalam kehidupan kita ada keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, ini keinginan sesuatu yang terlalu kuat, dan keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Walaupun kita tidak menyembah berhala, tetapi kalau ada di dalam kehidupan kita, itu semua berarti kita menyembah berhala. Kemudian satu lagi di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinaan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu. Bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Karena ini sama saja dianggap melakukan penyembahan terhadap berhala. Ya, Bapa Yahweh begitu straight, begitu ketat, sangat cemburu kalau kita menyembah sesuatu. Karena itu misalkan saudara punya salib, gambar salib, atau bukan gambar tapi replika salib, kemudian di situ saudara kasih kembang, dikasih sesaji, itu Yahweh marah, saudara-saudara. Karena itulah seperti yang saya katakan bahwa salib itu sebetulnya bukan lambang kekristenan. Lambang kekristenan itu apa? Iktus, ikan, ya, itu lambang kekristenan. Kalau salib itu justru lambang kutuk dan lambang pembantaian ketika terjadi perang salib di Eropa sampai 2 kali. Itu yang disebut dengan lambang salib. Tetapi kalau ada orang yang mau pakai salib, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Asal jangan disembah, ya. Karena kalau misalkan apalagi kita membuat replika, enggak usah patungnya Yesua, patung saya yang ada di depan itu. Kalau diukupi, disanjung-sanjung, itu ada setannya, saudara-saudara. Bukan saya yang di situ, tapi roh setan yang menguasainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikut,
Kenapa Miriam dan Aharon kena kusta? Jika penentangan terhadap Mose sesuai firman, kan tadi dikatakan Mose ketika mengambil perempuan Kus ditentang oleh Aharon dan Miriam. Nah, penentangan Aharon dan Miriam itu sebetulnya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Mose mengambil perempuan Goyim. Padahal Mose sudah diberitahu oleh Bapa Yahweh dilarang untuk melakukan kawin campur dengan orang-orang yang bukan bangsa pilihan Elohim. Nah, tapi kenapa Miriam dan Aharon kena kusta jika penentangan terhadap Mose itu sesuai dengan firman Elohim? Yang menjadi masalahnya kenapa walaupun penentangan yang dilakukan oleh Aharon dan Miriam itu benar, tetapi Yahweh marah kepada mereka sehingga mereka terkena kusta. Karena motivasinya yang benar tetapi caranya yang salah. Contohnya, saya ulang lagi Bilangan 12 ayat 2 sampai 9 supaya lebih jelas. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Orang kalau memusuhi orang yang tidak melawan, itu yang dihadapi Tuhan. Meskipun orang itu tidak kenal Bapa Yahweh sekalipun. Jadi kalau ada orang yang legowo, legowo itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Pak? Menerima gitu ya. Diapain saja menerima. Ikhlas. Mau membalas bukannya takut, tetapi takut melanggar firman. Kira-kira begitu. Tidak mau menyakiti hati orang lain. Orang yang seperti itu dibela oleh Tuhan. Kasusnya Ahok misalkan, banyak orang-orang yang menista Ahok pada saat itu berguguran. Demikian pun orang yang menista presiden kita, Joko Widodo, banyak juga yang berguguran. Padahal mereka begitu garang luar biasa. Sementara presiden kita ketika dizolimi istilahnya hanya berdiam diri saja. Walaupun menurut saya masih belum keras ya. Seharusnya hukum ini ditegakkan betul-betul sehingga tidak sampai terjadi adanya orang yang nyinyir berkali-kali karena dibuat takut. Saya lanjutkan. Dan tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan kepada Aharon dan kepada Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Aharon dan Miriam. Dan keluarlah mereka berdua dan dia berfirman. Dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku, Yahweh, akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Mose. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut, bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki, dan dia memandang rupa Yahweh. Jadi mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Mose? Padahal Mose salah. Tapi dia dibela oleh Bapa Yahweh. Kenapa? Karena caranya yang salah. Tindakannya benar tetapi caranya yang salah membuat Yahweh murka. Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka, lalu pergilah dia. Setelah Yahweh ngomelin Miriam dan Aharon, Yahweh pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba mereka terkena kusta. Jadi yang jadi masalahnya
motivasinya yang salah itu bagaimana? Saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah Miriam dan Aharon mengangkat dirinya sendiri sejajar dengan Mose. Ini poinnya, saudara-saudara. Kembali saya baca di dalam Bilangan 12 ayat yang kedua dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation berbunyi, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Ini ucapan kesombongan, ya. Ucapan mengangkat dirinya sendiri, mensejajarkan dirinya dengan Mose sebagai seorang abdi Elohim yang menggembalakan ribuan jiwa pada saat itu. Nah, kenapa sih Yahweh marah ketika ada seseorang mengangkat dirinya sendiri? Karena itu adalah sifatnya Hillel bin Sakar. Itu adalah sifatnya penghulu malaikat yang memberontak kepada Yahweh. Itulah kesombongan. Karena itulah firman Elohim pada malam hari ini dalam ibadah Erev Sabat mengajar kepada kita, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri, yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Elohim. Tetapi orang yang merendahkan hatinya, dia akan diangkat tinggi. Karena itu tadi dikatakan, kalau kita melawan orang yang ketika dilawan dia berdiam diri, berarti saudara sedang melawan kepada Tuhan. Mengerikan sekali, saudara-saudara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusik orang yang diurapi Elohim dan yang punya otoritas. Contohnya, ayatnya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, janganlah menyentuh orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau orang yang diurapi atau nabi-nabinya berbuat salah? Apakah tidak boleh ditegur? Tentu saja boleh. Dan harus ditegur, tetapi cara menegurnya tidak seperti Miriam dan Aharon ketika menegur Mose dengan mengangkat dirinya sendiri. Bagaimana sih orang yang punya otoritas? Contohnya begini, saya bisa menikahkan seseorang, si A dan si B, ketika saya nikahkan di gereja, saya keluarkan akte nikah gereja, maka ketika orang itu berdua tidur di hotel, kemudian ada operasi justisi misalkan, mereka ketangkap ada di dalam satu kamar dengan menunjukkan akte nikah gereja, mereka tidak akan dibawa ke kantor mereka. Ini karena ada otoritas yang menguasai mereka. Demikian pula Bu Riswarni. Bu Riswarni punya otoritas untuk mengetuk palu setelah saya mengesahkan, meresmikan, mentahbiskan menjadi sepasang suami istri, maka diteguhkan di dalam hukum positif negara Indonesia. Tok, tok, tok. Nah, itu adalah otoritas. Jadi ketika kita menegur, ya harus menegur dengan sopan. Bagaimana caranya? Seperti Nabi Nathan saat menegur Daud. Ini adalah cara menegur yang bijaksana. Sangat beda sekali dengan Miriam dan Aharon ketika menegur Mose. Ketika Miriam dan Aharon menegur Mose, dia katakan, hei Mose, apakah Tuhan hanya memakai kamu saja, tidak memakai saya dan Aharon juga? Kira-kira begitu. Nah, ini ada unsur arogansi, unsur kesombongan. Tapi tidak demikian halnya dengan Nathan. Nabi Nathan ketika menegur Daud, di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-10, saya akan baca ayatnya cukup panjang, tetapi cukup bagus untuk kita pahami. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan Yahweh mengutus Nathan kepada Daud. Yahweh yang mengutus. Lalu ia datang dan berkata kepadanya, ada 2 orang pria di suatu kota
yang satu kaya dan yang lainnya miskin. Yang kaya memiliki sangat banyak kawanan ternak. Namun yang miskin tidak memiliki apapun kecuali seekor anak domba betina kecil yang telah dia beli dan pelihara. Dan anak domba itu tumbuh bersamanya dan bersama dengan anak-anaknya. Dan anak domba itu makan dari potongan makanannya dan minum dari cawannya. Dan dia tidur di pangkuannya. Dan dia seperti seorang anak perempuan baginya. Dan seorang pengembara datang kepada orang kaya itu, tetapi dia merasa sayang untuk mengambil dari kawanan ternaknya sendiri, untuk disajikan kepada pengembara yang telah datang kepadanya. Maka dia mengambil anak domba betina dari orang miskin itu, lalu menyajikannya untuk orang yang telah datang kepadanya itu. Ini adalah cara menegur dengan sopan, ya. Nathan menegur Raja Daud, dia punya otoritas, punya kuasa. Ketika Daud diceritain cerita seperti itu, ayat selanjutnya katakan, maka amarah Daud sangat meluap-luap terhadap orang itu. Lalu ia berkata kepada Nathan, demi Yahweh yang hidup, sungguh anak kematianlah orang yang melakukan hal itu. Dan dia harus membayar 4 kali lipat untuk anak domba betina itu. Karena dia telah melakukan hal itu dan karena dia tidak memiliki belas kasihan. Ketika Daud mengatakan itu, Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. Beginilah Yahweh Elohim berfirman, aku telah mengurapimu sebagai raja atas Israel, dan aku telah melepaskanmu dari tangan Saul, dan aku telah memberikan kepadamu rumah tuanmu serta istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dan aku telah memberimu keluarga Israel dan Yehuda. Dan jika masih terlalu sedikit, maka aku dapat menambahkan kepadamu hal-hal ini dan itu. Mengapa engkau telah memandang rendah firman Yahweh dengan melakukan kejahatan di matanya? Engkau telah menewaskan Uria orang Het itu dengan pedang. Dan engkau telah mengambil istrinya menjadi seorang istri bagi dirimu sendiri. Dan engkau telah membunuhnya dengan pedang Bani Amon. Maka sekarang pedang tidak akan menyingkir dari isi rumahmu untuk seterusnya. Karena engkau telah memandang rendah aku dan telah mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istri bagimu. Jadi Yahweh marah luar biasa, saudara-saudara, kepada Daud karena tindakannya yang melegalkan yang ilegal. Karena dia punya otoritas. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya rapat muki di Semarang. Banyak kisah-kisah tentang sekarang ini yang sering terjadi, adanya pendeta digugat ke pengadilan. Ya, persembahan yang sudah pernah dipersembahkan diminta kembali. Dan kita pernah juga mengalami hal seperti itu kan. Ini sekarang fenomena akhir zaman, saudara-saudara. Orang-orang arogan yang berusaha untuk menggulingkan, menghancurkan seorang yang diurapi oleh Elohim. Rasanya kalau bisa menggulingkan pendeta, itu memiliki satu kewibawaan tersendiri. Karena itu saya katakan kita perlu belajar dari umat Islam. Umat Islam itu begitu taat, begitu tunduk kepada ustadznya, kepada pemimpin spiritualnya. Beda dengan orang Kristen, mendengar firman setiap saat ternyata tidak pernah masuk di dalam dirinya. Dan terbukti saya mengalaminya, saudara-saudara. Untung Bapak Yahweh masih membela kita, sehingga kita tidak dipermalukan. Oleh karena itulah maka fenomena akhir zaman ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Saya sudah sering kali katakan, saya manusia biasa yang bisa salah. Kalau saudara melihat saya salah, silakan ditegur dengan bijaksana. Jangankan saudara yang menegur, anak remaja sekalipun kalau memberikan teguran dan teguran itu baik, saya akan dengarkan dan saya akan lakukan. Tetapi kalau teguran itu tidak sesuai dengan visi dan misi, tentu saja
bukan saya abaikan, tetapi dipending, belum waktunya. Tetapi yang jelas ketika saya melayani dengan kesungguhan hati untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Saya di dalam menyampaikan firman tidak main-main, saudara-saudara. Bukan asal-asalan, ya bagaimana nanti Roh Kudus berbicara. Ini adalah orang yang malas, tidak mempersiapkan. Walaupun bisa saja ketika firman sudah saya persiapkan, kemudian Tuhan menghendaki saya berbicara lain. Itu lain perkara, tetapi saya sudah menyiapkannya. Itu hal yang kedua, saudara-saudara ya. Hal yang kedua, mengusik orang yang diurapi Elohim. Maka Yahweh marah walaupun tindakan mereka benar. Yang ketiga, karena menghakimi Mose. Bilangan 12 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mereka berkata, Miriam dan Aharon, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Kalimat itu merupakan penghakiman, seolah-olah Yahweh juga tidak hanya memakai kamu loh, Tuhan juga bisa pakai saya. Kira-kira seperti itu. Jadi menghakimi. Padahal Mose disebutkan adalah sebagai orang yang memiliki kelemah lembutan, tidak ada taranya di atas muka bumi ini. Orang berbicara kepada Bapa Yahweh melalui penglihatan, melalui mimpi, tetapi terhadap Mose, Yahweh berbicara face to face, berhadap-hadapan muka. Karena Yahweh sangat mencintai Mose. Nah, kalau kekasihnya diomelin, ya majikannya, bosnya marah, saudara-saudara. Mose melakukan pelanggaran, yaitu melegalkan sesuatu yang ilegal. Di mana ilegalnya? Dia sendiri sudah diberitahu oleh Yahweh supaya jangan melakukan kawin campur. Tetapi ternyata dia melakukan kawin campur. Yang dimaksud kawin campur di sini terhadap orang yang menyembah kepada Baal, kepada berhala. Jadi jangan kita menghakimi, karena kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dikatakan, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekarang ini banyak terjadi penghakiman, tetapi penghakiman yang tidak ada dasar firman Tuhannya. Ini sama saja dengan melegalkan sesuatu yang ilegal. Karena itu kalau kita mau bertindak, saudara mau mengucapkan sesuatu, saudara berpikir sesuatu, saudara melihat sesuatu, tangan saudara mengerjakan sesuatu, kemana kaki saudara melangkah, diukurkan kepada firman Tuhan, legal atau tidak. Artinya menyimpang sesuai firman atau tidak. Kalau sesuai firman, lakukan. Tapi kalau tidak sesuai firman, jangan lakukan. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita semuanya dalam ibadah RF Sabat ini, supaya kita jangan melegalkan yang ilegal, mengesahkan yang tidak sah, supaya kita tetap benar di hadapan Bapa Yahweh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh kehidupan dari Mose yang adalah memberikan hukum, tetapi dia langgar sendiri hukum itu. Ya, kiranya firman Tuhan ini akan memberikan satu bahan renungan bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama, supaya hidup kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau taburkan pada malam hari ini di dalam ibadah RF Sabat. Tuhan berkati supaya kami di dalam melakukan tindakan, baik apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, kemana kaki kami melangkah, dan apa yang dikerjakan oleh tangan kami, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, yang legal bukan yang ilegal, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau selalu menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami dari hari lepas hari. Pertemukan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Berkati semua yang sudah ikut ibadah Erev Sabat pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun dari rumah masing-masing. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.